Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Untuk link chat pena Ace sudah bisa diakses. Hanya memang dia perlu lebih teliti lagi ya, karena ternyata webnya itu web yang masuk di unsafe. Jadi teman-teman klik di sini chat pena Ace ya, chat pena Ace, nice ya, nanti enter. Nah ini klik chat pena Ace yang ini. Nah ini kan nanti ketemu begini ya. Nah ini teman-teman jangan merasa ini mah websitenya error. Enggak, sebetulnya nanti kita tinggal klik yang ini advance. Ada tulisan advance ya. Nah klik advance, nanti terus ke bawah. Nah ada proceed to chatpenaace.com unsafe. Nah klik yang ini ya. Nanti ketika klik ini kita diarahkan ke chat pena Ace, sudah bisa masuk ya. Dan ini teman-teman tinggal register ya. Nah kalau sudah register, nanti klik nama, nick, email, password dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang ada di isi YouTube yang waktu kita kemarin zoom bareng-bareng tentang petunjuk chat pena Ace ya. Semoga teman-teman berkenan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah yang pertama kita masuk ke website chatpenaace.com atau rekan-rekan penyuluh bisa langsung menginputkan data profile. Kenapa kita menginputkan data profile? Karena nanti satu step atau langkah pertama yang dilakukan sebelum melakukan CAT adalah menginputkan biodata atau data-data profiling dari penyuluh, dan ini sifatnya wajib. Karena kalau misalkan tidak melakukan penginputan data penyuluh atau profil penyuluh, teman-teman tidak akan bisa melakukan pengisian CAT. Nah makanya kita step yang pertama itu adalah kita membuka websitenya sudah dibuka. Langkah pertama itu yaitu melakukan registrasi. Nah ini halaman website dari CAT-nya. Nah di sini ada halaman login, ada halaman utama. Di sini ada tombol login dan register. Nah rekan-rekan penyuluh nanti kalau belum memiliki akun, tolong klik tombol register ini. Nah kita klik tombol register. Nah setelah klik tombol register, nanti rekan-rekan penyuluh ini nanti akan dialihkan ke halaman registrasi yang berisi nama, nick, email, password, dan konfirmasi password. Nah nama nanti kita inputkan nama lengkap dari penyuluh yang ingin daftar, yang mendaftarkan diri. Nah nanti namanya siapa, misalkan ya nama, nanti di nama lengkap, nanti nicknya juga tolong dilengkapi, dan mohon diinputkan secara teliti permasalahan nick, karena registrasi ini hanya bisa dilakukan dengan satu nick dan satu email. Jadi ketika mendaftarkan, mohon nanti passwordnya ini diingat-ingat atau mungkin dicatat di satu note atau catatan tertentu, misalnya di HP, supaya tidak lupa. Karena nanti sewaktu-waktu kalau teman-teman penyuluh lupa passwordnya apa, nanti bisa dicek kembali di note itu. Karena kita di sistem ini nick dan email apabila sudah terdaftar di sistem ini, maka tidak bisa dilakukan registrasi. Maka tolong diingat-ingat kembali apabila nanti sudah melakukan register, apalagi permasalahan passwordnya. Nah nama nanti misalkan diinputkan nama penyuluhnya. Ini nicknya, misalnya ini kita input nick asal aja ya. Dan pastikan memang dari nick ini adalah 16 digit, tidak kurang tidak lebih, karena nanti di sistem itu akan menolak ketika diklik register. Di emailnya misalkan sudah, pastikan memang dari nick
Nah, password juga nanti diingat-ingat kembali. Mohon menginputkan password yang memang biasa terbiasa diingat ya. Atau kalau misalkan menginputkan password yang sulit, mohon nanti dikasih note di handphone, disimpan di handphone atau di mana, supaya nanti ketika login kembali, teman-teman di penyuluh ini bisa mengingatnya kembali tanpa harus lupa password gitu. Nanti kalau sudah yakin dengan inputan ini, kita klik register. Nah, kalau sudah klik register, nanti di sini ada di pojok kiri atas ini ada notifikasi registrasi akun berhasil dan silahkan login. Nah, kalau sudah login, kita masukkan email yang sudah terdaftar tadi, yang sudah kita daftarkan tadi, lalu masukkan password yang tadi didaftarkan. Nah, kalau misalkan salah, nanti ada notifikasi seperti ini. Kalau passwordnya salah. Nah, jikalau sukses, nanti teman-teman penyuluh akan langsung masuk ke dalam landing page atau halaman untuk menginputkan data-data profiling. Nah, ini inputannya agak lumayan banyak. Makanya nanti sebelum melakukan CAT, jadi nanti CAT ada jadwalnya. Nanti mungkin akan diberikan jadwal pengisian CAT-nya kapan. Jadi beberapa hari sebelumnya teman-teman penyuluh sudah mendaftarkan. Nah, di sini ada nama penyuluh, kita inputkan tanggal lahir nanti kita pilih. Nanti di sini ada tahun, kalau misalkan ini kan otomatisnya 2024, kita scroll aja ke bawah gitu. Atau bisa diketik. Kita isi hobinya apa, tempat lahirnya misalnya, suku. Kalau misalkan kita inputkan suku, tidak usah input kata suku lagi gitu. Cukup misalkan sukunya Sunda, Jawa, Bugis atau dan lain sebagainya. Jadi tidak usah mengetikkan suku baru Sunda gitu. Cukup dengan nama sukunya. Lalu golongan darah, tinggi badan dikira-kira saja kalau misalkan tidak hafal ya. Cukup menginputkan angka apabila kita menginputkan tinggi badan, karena ini sudah ada format sentimeter ini tinggi badannya. Berat badannya juga misalkan 60. Di sini ada status perkawinan, ada jenis rambut, bentuk wajah, warna kulit, dan nomor telepon. Nanti nomor telepon inputkan nomor telepon yang aktif ya. Pendidikan, nanti input pendidikan atau program studinya, misalkan agama Islam, sarjana agama. Nah, di sini ada posisi tugas. Nah, posisi tugas ini disesuaikan dengan posisi teman-teman penyuluh bertugas di mana. Misalkan ada di Kanwil, kalau di Kanwil kita cukup klik Kanwil, nanti otomatis kita hanya memilih provinsi saja. Kalau misalkan di Kemenak, nanti kita pilih provinsi dan juga kabupaten kota, atau di KUA. Kalau KUA nanti otomatis kita milih sampai inputkan sampai KUA mana. Nanti otomatis. Jadi kita milihnya berurutan. Mulai dari posisi tugas sudah selesai, baru kita pilih provinsi. Provinsi sudah dipilih, lalu kabupaten kota sudah terpilih, kecamatan sudah terpilih, baru pilih KUA. Lalu ada status pegawai, ada NIPA atau NIP, nanti diisi. Kalau misalkan tidak ada ya cukup dengan 0 saja. Nah, di sini ada jenjangnya, bisa muda, bisa madya. Lalu isi nomor SK, dan mohon diingat kembali bahwa inputan ini wajib dan tidak boleh terlewatkan. Karena kalau misalkan kalau ada yang terlewatkan, nanti ketika diklik simpan akan gagal untuk menyimpan. Jadi mohon diteliti kembali
inputan-inputan yang sedang diinputkan. Nomor SK-nya diinput, TMT-nya, tanggalnya, jabat, ini keterangan jenjang atau waktu pengangkatan penyuluh. Nah, di sini ada binaan. Nah, binaan ini adalah data-data binaan dari penyuluh tersebut. Misalnya di sini ada majelis taklim, masjid atau musola, instansi negeri, swasta, lapas, daerah terpencil dan lain sebagainya. Kalau misalkan tidak ada dari pilihan ini, cukup kita pilih lainnya. Nah, kalau misalkan kita pilih lainnya, maka di sini ada inputan tambahan, bisa diketik misalnya daerah konflik misalnya. Jadi kita bisa klik di sini. Kalau misalkan di pilihan ini tidak ada. Kalau misalkan di pilihan ini ada tempat tugas pembinaannya, ya cukup dengan memilih salah satu di antara pilihan ini. Misalnya lapas. Nah, otomatis pilihan tambahan tadi akan hide atau hilang gitu. Nah, jadwal binaan lainnya di sini ada setiap hari, 1 kali dalam seminggu, 2 kali dalam seminggu. Nah, kita tinggal pilih aja. Kalau misalkan tidak ada pilihan ini, kita klik lainnya. Nanti kita klik misalkan 2 kali dalam sehari misalnya. Kita pilih 1 kali dalam sebulan saja. Nah, di sini jumlah kelompok binaan. Jadi kalau jumlah kelompok binaan ini kita inputkan, cukup inputkan angka saja. Karena kalau kita ketik huruf ini nggak bisa diinputkan. Jadi ini inputan khusus angka saja. Misalnya 10. Alamatnya misalnya di sini ada. Lalu langkah selanjutnya kita scroll ke bawah, ada jumlah kelompok binaan dalam 5 tahun terakhir. Nah, di sini ada laki-laki, perempuan, ada kelompok binaan umum, kita isi jumlah dalam bentuk angka ya. 10 misalnya. Kita ini testing saja ya. Ya, lalu ini inputan dari jumlah kelompok binaan dalam 5 tahun terakhir wajib diisi. Kalau misalkan tidak ada ya cukup ketik 0 aja. Ketik angka 0 saja. Lalu kita scroll ke bawah, di sini ada riwayat pendidikan formal. Nah, di sini kita inputkan nama sekolahnya, fakultasnya apa, kan karena kalau di SD biasanya nggak ada fakultas dan jurusan ya, cukup dengan strip saja. Cukup isi dengan strip, yang penting tidak kosong. Tahunnya berapa, misalkan 2004 Bogor misalnya ya. Di sini SMP tahun 2006 misalnya. Ini nama sekolahnya ya, kita inputkan nama sekolahnya. Nah, ini kalau misalnya nggak ada, kita strip saja. Nama sekolah ketika kita S1, S2 atau S3 misalnya universitas, fakultasnya pendidikan misalnya, pendidikan agama 2000. Setelah selesai menginputkan riwayat pendidikan formal, lalu di sini ada riwayat kursus atau pelatihan. Nah, jika rekan-rekan dari penyuluh pernah mengikuti kursus atau pelatihan yang ingin diinputkan, ya tinggal kita klik tambah riwayat saja. Nah, ini ID tidak usah diisi. Di sini ada kolom ID, tidak usah diisi. Kita lewatkan. Nah, di sini nama kursusnya apa? Kursus A misalnya. Tempat kursusnya dan tahunnya misalnya 2015. Nah, di sini ada, kalau misalkan ada nomor sertifikat, kalau misalkan ada sertifikat atau sertifikat kursus atau pelatihan, inputkan saja nomor sertifikatnya. Nah, jika ingin menghapus
kita klik hapus riwayat atau ingin menambahkan, apabila rekan-rekan punya riwayat kursus atau pelatihan lebih dari satu, maka klik tombol tambah riwayat kembali. Nah, juga dengan pengalaman organisasi, kita klik, kalau misalkan punya pengalaman organisasi, kita klik tambah pengalaman organisasi, nama organisasinya apa, jabatannya apa, misalnya tahun misal 2012. Kalau misalkan punya pengalaman organisasi lebih dari satu, maka kita klik tambah pengalaman organisasi lagi, dan seterusnya gitu. Kalau misalkan ada 5, ya kita klik 5 kali. Juga sama dengan kolom prestasi, kolom karya-karya tulisan dan lainnya, bahasa asing, bahasa daerah, itu sama, cara pengisiannya sama. Nah, apabila kita menginputkan bahasa asing, kita langsung inputkan nama bahasanya, tidak usah kita ketik kembali bahasa gitu. Cukup dengan misal kita menguasai bahasa Arab, kita tulis Arab saja, jadi tidak usah bahasa Arab gitu. Cukup dengan kata Arab, Inggris. Bahasa daerahnya misalnya daerah Jawa. Nah, apabila kita lalu selanjutnya adalah pengisian media sosial. Nah, apabila rekan-rekan penyuluh mempunyai media sosial, bisa diinputkan di sini, di bagian terakhir kolom halaman penginputan profile ini. Facebooknya, kalau misalkan kita punya Facebook, ketik nama user Facebooknya. Twitternya juga sama. Kalau Telegram ya berarti nomor ya. Instagram, username Instagram. TikTok juga sama user. Nah, apabila sudah yakin dengan semua inputan ini, jadi saran saya adalah ketika sudah mengisi semua, tolong diteliti kembali inputan-inputan yang sudah kita inputkan kembali. Nanti kalau misalkan sudah yakin, ya kita tinggal klik save. Nah, apabila sudah kita klik save, nanti tadi ada tombol ada pop up, ada notifikasi pop up yang muncul. Nah, di sini misalnya kita klik simpan. Nah, nanti di sini ada notifikasi data Anda sudah tersimpan dalam bahasa Inggris. Ada notifikasi checklistnya. Kalau misalkan gagal, nanti silang gitu. Nah, ini berarti sudah tersimpan. Nah, kalau sudah tersimpan, sementara sebelum jadwal CAT itu sudah muncul, teman-teman penyuluh cukup langkahnya sampai sini saja. Cukup sampai sudah melengkapi profil, sambil menunggu pengumuman jadwal CAT. Nanti penyuluh cukup stepnya atau langkahnya sampai sini saja, sampai melengkapi profil saja. Nah, nanti kalau misalkan sudah ada pengumuman jadwal pengisian CAT-nya, nanti kita login saja, dan di sini nanti otomatis ada tampilan atau menu yang menu ini ada menu tambahan nanti kalau sudah waktunya pengisian CAT. Dan kalau kita klik menu tersebut, otomatis halaman ini berubah menjadi halaman pertanyaan dan jawaban yang harus diisi oleh teman-teman penyuluh, dan itu pun di waktu. Kalau misalkan waktunya sudah habis, otomatis semua pertanyaan ini dan jawaban ini tersimpan di dalam database. Jadi sudah tidak bisa mengisi lagi kalau sudah lewat dari jadwal yang ditentukan.